Semangat pagi para pejuang lulus PTN. Hari ini saya buatkan beberapa materi yang pernah muncul di UTBK tahun 2019 yang mungkin ini adalah pelajaran yang harus kita perdalam lagi. Siapa tahu nanti pada saat UTBK 2020 materinya lebih dalam dari yang sebelumnya. Jadi saya hanya menunjukkan materi-materinya saja. Khusus untuk PU, saya buat sedikit triknya supaya bisa dikerjakan lebih cepat. Kita mulai dari pengetahuan umum yang ada kuantitatifnya, yang penalaran umum ada kuantitatifnya. Saya buatkan di sini ada beberapa soal yang pernah muncul ya. Yang pertama adalah bentuk seperti ini. Diketahui A titik B titik C adalah artinya seperti ini. Maka yang ditanyakan adalah kalau ini ya, nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Ini sebenarnya tinggal disubstitusi saja. Yang ini adalah A, yang ini adalah B, dan yang ini adalah C. Tinggal kita ganti saja, berarti nanti jadi 11 sama dengan ya, berarti jadinya ini 5 dikurang X dikali dengan 3 ditambah dengan 2X. Nanti tinggal diselesaikan ketemu X-nya. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi kalau soal seperti ini nggak usah ragu, langsung saja dimasukkan angka-angkanya. Bentuk yang lain yang pernah muncul di soal yang soal PU itu adalah bentuk seperti ini. Nah, ini mungkin soal yang sangat umum nih, ya. Nah, mungkin sudah banyak soal yang dikerjakan yang bentuk seperti ini, terkadang gampang, terkadang sulit, ya. Nah, jadi kalau soal yang seperti ini, yang pertama kuncinya adalah angka hanya digunakan sekali saja. Jadi tidak boleh digunakan 2 kali. Jadi nggak boleh nih, misalkan 37 dikurang dengan 12, ya. Kemudian dibagi lagi dengan 12, baru ditambah dengan 5. Itu tidak boleh. Ya, kenapa? Karena 12-nya sudah digunakan 2 kali. Jadi yang dicoba itu adalah angkanya hanya digunakan sekali. Boleh pakai kali, bagi, tambah, kurang, kemudian kuadrat masih memungkinkan, gitu ya. Jadi yang dicoba jangan sampai wah harusnya ini bisa digunakan 2 kali nih, nggak boleh ya. Sama konsepnya yang berikutnya juga yang saya tunjukkan ini bentuknya sama cara pengerjaannya. Ini ada 3 ya, yang ditanya adalah X. Biasanya yang ditanya adalah yang di sebelah sini. Kita buat gimana cara menemukan 37 ini dari 5 dan 12. Bagaimana menemukan 53 ini dari 7 dan 4. Begitu juga yang di sini ya. Nah, yang menjadi tergantung di sini adalah posisinya. Jadi 10 ini sama posisinya dengan ini, sama posisinya dengan ini. Jadi nanti konsepnya seperti itu. Ya. Jadi yang pasti ada kemungkinan ini kok kayaknya nggak bisa-bisa dicari gitu ya. Karena memang ada banyak kemungkinan cara mengerjakannya. Gitu ya. Nah, jadi yang pasti ini harus dicoba. Kalau sudah mencoba lebih dari 3 kali atau 4 kali, nggak apa-apa dilewati. Tapi harus dicoba. Nanti kalau ada soal di UTBK 2020, ini layak dicoba. Siapa tahu kita langsung ketemu polanya. Satu lagi yang perlu saya sampaikan, pola-pola seperti ini akan sangat gampang kita kerjakan kalau kita benar-benar tenang. Kalau kita benar-benar relax, gitu ya. Jadi itu caranya. Yang berikutnya mungkin masih ada lagi ya. Saya tunjukin beberapa soal lagi yang bentuk seperti itu, tapi cara pengerjaannya sama-sama saja. Cepat. Nah, ini ya. Cara pengerjaannya sama aja ya. Nah, ini cuman ada 2. Ini sebenarnya lebih gampang. Konsepnya sama seperti yang tadi, bagaimana menemukan 12 dari keempat bilangan yang ada di luar ini. Berikutnya, yang memiliki posisi yang sama adalah yang sama posisinya ini, 2 dan 5 sama posisinya, berarti nanti di perhitungan itu disamakan ya. Kemudian perlu diingat yang tadi, tidak boleh digunakan angka yang sama sebanyak 2 kali.
Kuadrat masih dibolehkan, tapi kalau misalkan jadi penjumlahan 2 kali itu tidak bisa. Penjumlahan 3 kali nggak bisa. Jangan nanti misalkan 3 tambah 3 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 8 baru dibagi dengan 2. Ini nggak boleh. Ya, kenapa? Karena angka 3-nya digunakan lebih dari sekali. Jadi nanti yang dicoba itu langsung berfokus hanya bisa digunakan angkanya sekali. Operasi aritmatikanya boleh penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ya. Nah, boleh kalau seperti ini 4, boleh ini dengan ini, boleh 3. Yang pasti ada banyak kemungkinannya sebenarnya, tapi ini layak dicoba. Silahkan dicoba 3 sampai 4 kali. Kalau memang tidak ketemu, nggak apa-apa, dilanjut ke soal yang lain. Berikutnya adalah soal tentang barisan bilangan, ya. Jadi soal tentang barisan bilangan sebenarnya konsepnya sama ya. Jadi barisan bilangan ini adalah sesuatu yang perlu kita cari hubungannya, dan hubungannya itu ada sangat banyak ya. Jadi misalkan seperti ini, hubungannya ini sangat banyak. Boleh penjumlahan, tapi ada satu hal yang harus kita lakukan untuk melihat hubungannya ini ya. Kalau kita belum menemukan hubungannya dengan melihat langsung, maka yang pertama adalah lihat dari selisihnya ini. Kalau dari selisihnya ini belum kita temukan hubungannya, coba lihat dari selisih dari selisihnya ini. Jadi kira-kira begitu ya. Nah, kalau kita belum menemukan, coba selang-seling, siapa tahu bisa. Kemudian kalau belum menemukan, coba dijumlahkan ini dengan ini, apakah sama dengan angka berikutnya. Sering disebut namanya deret Fibonacci ya. Yang pasti kalau dia banyak nggak apa-apa dicoba ada selang-seling, misalkan 6 ke 13 dulu, 13 ke 30, kalau 13 ke 27 sorry. Kalau jumlah angkanya banyak ya. Tapi kalau cuman sedikit, pasti ini tidak mungkin selang-seling. Maka ini sudah pasti ini hanya menggunakan selisih aja dulu ya. Nanti dari selisih akan ketahuan apakah itu dikali, apakah itu dikali 2, dikali 3, apakah ditambah bilangan yang naik terus, itu akan kelihatan dari selisihnya. Jadi kira-kira itu yang perlu dicoba. Ini juga sama seperti yang tadi, layak dicoba. Bisa aja langsung bisa kita temukan polanya, tapi bisa aja sudah 2 atau 3 kali kita coba belum menemu polanya. Coba sampai 4 kali, kalau nggak nemu polanya, silahkan dilanjut ke soal yang lain ya. Sama seperti soal yang tadi, ini akan bisa dijawab, akan mudah dijawab kalau kita menjawabnya dengan tenang, tidak panik. Jadi jangan panik kalau sudah mencoba 3 kali nggak bisa, coba lagi dengan cara yang lain ya. Saya batasi 4 kali mencoba cukup. Kalau memang belum bisa, silahkan dilanjut ke soal yang lain. Ditandai yang belum bisa, nanti ketika masih ada waktu, boleh kembali ke soal yang ini. Kira-kira begitu bentuknya untuk yang PU ya, itu yang bisa saya sampaikan.